Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kitab Hidayatul Mustafid li Syekh Muhammad Mahmud rahimahullah ta'ala. Faslun fi ahkamil isti'adati wal basmalati. Faslun utawi iki iku ono nganggit fasal suwiji, ibarate fasal fi ahkamil isti'adati kang tetep ing dalem mertelake pira-pira hukume maca isti'adah utawa ta'awud wal basmalati lan hukume maca bismillah dalam mengawali bacaan Al-Qur'an. Maka seorang qori dianjurkan untuk memulainya dengan membaca isti'adah dan basmalah. Sebab keduanya, isti'adah dan basmalah ini adalah memiliki hubungan yang sangat erat, ibarat dua sisi mata uang. Oleh karenanya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Jarir At-Tabari bahwa ketika malaikat Jibril alaihissalam membawa wahyu yang pertama kali kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, itu disertai dengan isti'adah dan basmalah. Oleh karenanya, artinya bahwa ketika malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beliau memulainya dengan membaca isti'adah dan basmalah. Kalimat isti'adah merupakan sebagai ungkapan permohonan perlindungan dari segala godaan dan gangguan dari setan yang terkutuk. Sedangkan kalimat bismillah ini merupakan ungkapan pujian dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selain membaca isti'adah dan basmalah adalah anjuran, juga merupakan sebagai adab atau etika ketika seorang qori berinteraksi dengan kalamullah, yakni Al-Qur'anul Karim. Di dalam kitab Hidayatul Mustafid dijelaskan, idza atal qari'u bil isti'adati wal basmalati was surati fakam wajhan fiha. Idza ata arikalane nekani sopo al qari'u wong kang maca Quran bil isti'adati kelawan maca isti'adah utawa ta'awud wal basmalati lan maca bismillah was surati lan maca surat, fakam mongko utawi piro bayane wajhan nyatane wajahe utawa metode fiha iku tetep ing dalam isti'adah basmalah lan surat. Jadi hukum ketika seseorang membaca Al-Qur'an, membaca isti'adah, basmalah dan surat, itu ada berapa metode atau cara. Fiha arba'atu aujuhin. Fiha ikut tetap ing dalam isti'adah ila akhirih arba'atu aujuhin utawi papat piro-piro wajah atau metode. Jadi metode di dalam membaca isti'adah dan basmalah kemudian ayat daripada surat itu ada 4 metode. Yang pertama, qat'ul jami'i, megot sekabiane. Yang kedua, wawaslul basmalati lan nemuake utawa nepungake basmalah bisurati kelawan surat fakot halibloko. Kemudian wawaslul isti'adati lan nemuake isti'adah utawa ta'awud fakot halibloko. Yang terakhir, wawaslul jami'i lan nepungake utawa nemuake sekabehane ta'awud, bismillah dan surat. Jadi metode di dalam membaca isti'adah, basmalah dan ayat atau surat itu ada 4. Yang pertama,
berhenti di setiap potongan kalimat. Isti'adah berhenti, basmalah berhenti, lalu kemudian membaca surat atau ayat. Metode ini di dalam kitab Hidayatul Mustafid dikenal dengan metode qat'ul jam'i, yaitu berhenti di setiap potongan kalimat. Saya berikan contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini namanya metode qat'ul jam'i. Pada kalimat isti'adah berhenti, kemudian basmalah berhenti, baru kemudian dilanjutkan dengan ayat. Kemudian yang kedua, wawaslul basmalati bisurati faqat. Berhenti pada kalimat isti'adah, kemudian menyambung basmalah dengan surat. Metode ini dalam kitab Hidayatul Mustafid dikenal dengan istilah qat'ul ula wa waslus tsani. Ya. Saya berikan contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti pada kalimat isti'adah. Lalu kemudian menyambung basmalah dengan surat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi menyambungkan kalimat basmalah dengan ayat daripada suratul Fatihah tadi. Ini namanya metode qat'ul ula wa waslus tsani. Adapun yang ketiga adalah wawaslul isti'adati faqat. Menyambung kalimat isti'adah dengan basmalah saja, lalu kemudian berhenti, baru kemudian memulai dari ayat. Ini namanya waslul ula wa qat'us tsani. Saya berikan contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila akhir. Yang perlu dipahami di sini bahwa ketika menyambung kalimat isti'adah dengan basmalah, maka harokat huruf akhir dari kalimat isti'adah ini harus dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Tidak boleh a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillah, tidak boleh. Artinya bahwa ketika kita mewasolkan dari lafaz isti'adah dengan basmalah, maka harokat huruf akhir dari kalimat isti'adah ar-rajimi harus dibaca mi, kemudian bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillah, tidak boleh. Karena ketika mewasolkan dari kalimat isti'adah dengan basmalah, maka harokat huruf akhir dari isti'adah harus dibaca. Ini namanya metode waslul ula wa qat'us tsani. Adapun metode yang terakhir, hukum di dalam membaca isti'adah, basmalah dan surat adalah menyambung semua komponen kalimat, wa waslul jami'i, atau menyambungkan kalimat isti'adah atau ta'awudz, kemudian bismillah, kemudian disambung juga dengan ayat dari surat yang akan kita baca. Metode ini dikenal dengan istilah waslul jam'i, menyambung semua komponen kalimat. Saya beri contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi menyambung semua kalimat isti'adah, basmalah dan ayat daripada suratul Fatihah itu tadi.
perlu dipahami sekali lagi bahwa ketika kita membaca wasol dari isti'adah, basmalah dan surat, maka harokat dari huruf akhir ini harus dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu. Ini metode atau cara ketika seorang qori membaca isti'adah atau ta'awud, basmalah dan surat. Ini ada 4 macam atau 4 cara atau 4 metode. Yang pertama, qat'ul jami, memotong atau berhenti pada setiap kalimat isti'adah, basmalah dan surat. Kemudian yang kedua, wawaslul basmalati bisurati, yaitu berhenti pada kalimat isti'adah kemudian menyambung basmalah dengan surat. Adapun yang ketiga, wawaslul isti'adati faqat, menyambung kalimat isti'adah dengan basmalah saja. Lalu baru memulai ayat atau surat yang akan kita baca. Adapun metode yang terakhir adalah wawaslul jami'i, yaitu menyambungkan atau menggabungkan semua komponen kalimat. Ini yang disebut dengan metode waslul jami'. Demikian 4 metode atau cara di dalam membaca isti'adah, basmalah dan surat yang akan kita baca. Semoga menjadi tambahan wawasan bagi kita semua, sehingga di dalam kita membaca Al-Quran itu sesuai dengan aturan atau kaidah ulumut tajwid. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.